Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Kamis 3 Agustus, Pekan Biasa ke-17. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 47 sampai 53. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah, yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap bersemangat, dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua pasti percaya kepada Tuhan sebagai pencipta, punya harapan dan kerinduan, agar kelak kita dapat masuk dan menjadi penghuni kekal dalam kerajaan surga. Kebenaran ini ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini, ketika ia mengajar para murid dan orang banyak melalui perumpamaan tentang pukat. Yesus membuka pikiran serta pemahaman para murid dan orang banyak, bahwa semua manusia yang hidup di bumi ini akan dikumpulkan dalam satu jala, ibarat seorang nelayan yang mengumpulkan ikan-ikan dalam pukatnya. Selanjutnya ikan-ikan itu akan dipilah, akan dipisahkan. Yang baik akan dimasukkan di tempat yang baik yang sudah disediakan. Sedangkan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, akan dibuang. Demikian kata Tuhan Yesus, manusia akan mengalami hal yang sama. Kita semua akan dikumpulkan, lalu para malaikat Allah akan memilah-milah kita. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka, melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan, supaya kita sungguh menjadi orang-orang yang baik, supaya nanti dipilih oleh Tuhan untuk masuk di dalam jalannya, masuk dalam kerajaannya. Bagaimana kita bisa menjadi yang baik? Kita mengikuti apa yang menjadi perintah dan nasihat Tuhan sendiri lewat perkataan kita, perbuatan kita, dan sikap hidup kita. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana selama ini aku dalam hidupku?
Sudahkah aku mewujudkan yang baik? Supaya aku bisa tinggal di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan untukku. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita berlomba-lomba untuk menjadi yang baik, untuk menjadi tanda kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sudilah nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sudilah nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.